Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya Budia yang akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum ke gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan belajar dahulu tentang paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat. Dalam sebuah bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Dalam sebuah paragraf memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Salah satu ciri paragraf adalah letak baris pertama agak menjorok ke dalam. Coba perhatikan contoh teks berikut ini. Dalam teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang pertama, coba perhatikan paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama ini dimulai dari siang ini hujan turun deras sekali. Kemudian sampai minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Ini adalah paragraf pertama. Selanjutnya, yang ini adalah paragraf kedua, dimulai dari bahan-bahan wedang jahe sampai dengan ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya. Selanjutnya di paragraf ketiga. Paragraf ketiga adalah dari tidak sampai 1 jam sampai dengan enak dan sehat bagi tubuh. Ini paragraf ketiga. Gimana anak-anak, sudah paham belum? Kalau sudah, lanjut ke pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok. Gagasan pokok biasanya diwakili oleh kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Sebelum menentukan gagasan pokok, tentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Selanjutnya, pengertian gagasan pendukung merupakan kalimat tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pendukung berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, menentukan kalimat penjelas. Yang keempat, mengubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Selanjutnya, coba perhatikan teks bacaan di bawah ini, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dalam teks tersebut terdapat 3 paragraf. Ayo coba perhatikan, ini adalah paragraf pertama. Sebelum mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kalian harus membaca paragraf tersebut dengan cermat. Di paragraf pertama, gagasan pokoknya terdapat di kalimat pertama, yaitu hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Selanjutnya, untuk kalimat yang lain adalah gagasan pendukungnya. Di paragraf pertama, gagasan pendukungnya ada 2 kalimat. Yang pertama yaitu, pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Selanjutnya perhatikan paragraf kedua. Dibaca dahulu ya dengan cermat. Paragraf kedua, gagasan pokoknya terdapat di kalimat utama juga. Pekan Budaya Nusantara diadakan di alun-alun kota selama sepekan. Selanjutnya, kalimat yang lain adalah gagasan pendukungnya. Di paragraf kedua ada 1 kalimat gagasan pendukung, yaitu acara ini menampilkan beragam budaya Nusantara berupa contoh rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik tradisional, serta makanan tradisional. Selanjutnya, perhatikanlah paragraf yang ketiga.
Dibaca dahulu. Di paragraf ketiga, kalimat utama terdapat di awal kalimat, yaitu Bella berangkat menuju alun-alun bersama ayah. Selanjutnya, kalimat yang lain adalah gagasan pendukungnya. Dalam paragraf ketiga, gagasan pendukungnya ada 3 kalimat. Yang pertama yaitu, sampai di sana suasana sangat meriah dan ramai. Kalimat yang kedua, dalam acara tersebut terdapat beberapa orang yang memakai pakaian adat. Kemudian kalimat yang ketiga yaitu, di stand tersebut juga diiringi musik dan lagu tradisional. Itu tadi penjelasan yang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi ketika ada paragraf, dibaca dahulu dengan cermat, kemudian dicari gagasan pokok dan pendukungnya. Perhatikan juga di pembahasan berikut ini. Ini adalah pembahasan dari paragraf yang tadi. Selanjutnya, setelah kalian dapat memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian nanti silahkan membaca buku paket halaman 15, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Itu untuk latihan kalian di rumah. Demikian yang dapat Budiah sampaikan tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga bermanfaat dan kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Demikian dari Budiah, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.